warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya Sandra Andriani. Pemirsa, kasus COVID-19 ini hingga saat ini di Indonesia masih terus menambah dan tingkat angka positif pasien COVID-19 ini juga masih terus tinggi. Hal itu pun juga membuat sebagian besar daerah memutuskan menunda sekolah tatap muka dan memilih memperpanjang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau kita sebut PJJ. Dan berdasarkan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pandemi ini berpotensi kuat untuk meningkatkan angka putus sekolah. Nah, lalu sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi akan coba kita ulas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI Pusat. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Kita bertemu lagi Bu dalam Dialog Malam. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Sandra. Oke, yang kedua juga sudah hadir bersama kami Ibu Elva Ronaningrum selaku pakar komunikasi sosial Universitas Andalas. Selamat malam, Ibu Elva. Selamat malam, Mbak Sandra. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya, dua perempuan yang sangat berdedikasi tinggi untuk negeri ini. Baik, berkaitan dengan tema kita pada malam ini, PJJ di saat pandemi ini ternyata meningkatkan angka putus sekolah. Mengapa hal ini terjadi? Saya ingin tanyakan ke Bu Retno dulu. Bu Retno, berdasarkan pers rilis yang KPAI keluarkan, PJJ ini menjadi pemicu banyaknya anak putus sekolah. Bagaimana Bu ini sebetulnya? Ya, pertama kan pandemi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya. Kita sendiri barangkali tidak mengira bahwa pandemi ini akan berlangsung begitu lama. Dan orang-orang ini sudah banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi juga di awal-awal pandemi dan sampai sekarang gitu karena belum pulih, belum mampu dikendalikan, maka kondisi ekonomi itu semakin parah untuk kelompok anak-anak dari keluarga miskin. Nah, beberapa ini sih kami menilai atau menganalisa bahwa akar persoalannya sesungguhnya adalah kemiskinan. Karena kalau berdasarkan survei PJJ yang dilakukan KPAI pada tahun 2020 ya, kita melakukan survei singkat itu ya, itu April tahun 2020, memang hasilnya juga menunjukkan pada saat itu keluarga-keluarga yang terpukul secara ekonomi itu terjadi gitu. Jadi mereka mulai kesulitan membayar SPP. Yang kedua adalah kesulitan belajar daring ya karena tidak memiliki alat yang bisa mengakses pembelajaran daring. Yang di awal-awal juga sebelum bantuan kuota mereka sulit membeli kuota. Akhirnya anak ini nggak bisa, banyak anak yang nggak bisa mengakses, tidak belajar selama berbulan-bulan yang nggak ada sama sekali alat, nggak ada listrik, bahkan itu pun terjadi. Nah, pada tahun 2021 KPAI itu sebenarnya kembali kita ini pengawasan sebenarnya sepanjang Juni hingga Desember tahun 2020. Lalu analisa kita lakukan di Januari dan pada saat itu memang kita menemukan data yang belum berubah. Artinya disparitas digital itu masih lebar antara anak dari keluarga kaya dengan anak dari keluarga miskin. Keluarga kaya lebih terlayani. Yang kedua, anak perkotaan dengan anak pedesaan. Dan yang ketiga sebenarnya adalah anak di Jawa dan di luar Jawa. Jadi memang ini disparitas digitalnya terlalu lebar. Nah, lalu ketika kami melakukan pengawasan buka sekolah di Juni sampai Desember, kami mendatangi 49 sekolah di 21 kabupaten kota pada 8 provinsi. Nah, ternyata tidak disengaja sebenarnya. Maunya penyiapan sekolah tidak disengaja, sekolah-sekolah ini menceritakan kalau muridnya berkurang. Nah, pengurangan murid terjadi, ternyata mereka putus sekolah. Nah, putus sekolah itu ada yang ketika didatangi, jadi kenapa mereka tahu awalnya adalah kok nih anak nggak pernah masuk ke Zoom, nggak pernah WA, terus nggak pernah ngumpulin tugas. Akhirnya guru-guru menyadari bahwa ada anak ini bermasalah. Didatangi, ternyata pas didatangin udah nikah. Didatangi, ternyata anaknya kerja gitu ya, karena membantu ekonomi keluarga. Jadi ketika datanya kami rilis, itu ada 119 anak yang putus sekolah karena menikah. Kemudian ada 31 anak mengalami kesulitan membayar SPP selama hampir 1 tahun. Lalu ada anak-anak yang bekerja walaupun tidak
tidak putus sekolah. Jadi sekolah ini memberikan keringanan, tapi ada anak yang bekerja, kemudian dia juga putus sekolah. Nah, kenapa anak ini diberi keringanan dalam rangka ngumpulin tugas? Karena mereka kan kerja, udah kelelahan, kemudian tidak mengikuti serius jadinya gitu ya proses pembelajaran itu. Nah, akhirnya mereka mengumpulkannya sangat terlambat, tapi tetap diberi waktu. Nah, akhirnya kami menyimpulkan bahwa terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, itu sebenarnya pandemi ini sudah mengancam hak atas pendidikan mereka. Akhirnya angka menikah itu cukup tinggi, ada satu sekolah bahkan menikah tuh sampai 11 orang, 11 anak. Ya ini semua, dan ada uniknya yang kami temukan, waktu kami ke SMP, ada anak SMP menikah umur 15. Waktu kami ke SMA, ada anak SMA menikah umur 17, ternyata laki-laki yang SMA, yang perempuan SMP, dan ini suami istri. Jadi artinya yang satu SMA, yang satu SMP semuanya menikah gitu. Nah, menikah maksudnya mereka menikah gitu kan, anak dengan anak ya berarti. Dan waktu gurunya datang ke anak yang umur 17, anak ini juga bekerja untuk membiayai keluarga barunya ini gitu. Jadi ini adalah hasil pengawasan lapangan yang KPAI lakukan. Kami sih yakin bahwa angkanya mungkin ribuan ya, bahkan puluhan ribu anak yang putus sekolah gitu. Kami duga di pandemi, karena kami kan hanya datang di 21 kabupaten kota pada tahun 2020. Nah, sementara jumlah kabupaten kota di Indonesia ada 514. Luar biasa sekali. Ini tentu saja jika kita melakukan lagi analisis yang lebih banyak, akan lebih banyak lagi angka persentase anak yang putus sekolah dengan alasan yang berbeda-beda. Tadi ada yang menikah, ada yang memang tidak berkecukupan secara ekonomi, dan lain-lain. Nah, saya ingin ke Bu Elva. Bu Elva, bagaimana seperti yang sudah tadi dibicarakan oleh Bu Retno, PJJ ini menimbulkan berbagai alasan untuk anak putus sekolah. Bagaimana menurut Ibu dalam mengamati hal tersebut? Ya, tadi sebelumnya Bu Retno juga sudah menyampaikan hasil survei di beberapa wilayah di Indonesia. Kita sangat prihatin dengan hal ini, apalagi seperti yang sama-sama kita lihat hari ini, bahwa pandemi itu menimbulkan dampak dari semua bidang. Nah, ini termasuk dunia pendidikan hari ini gitu. Nah, saya sebagai salah satu pengajar di Sumatera ya, Bu Retno, saya dari Universitas Andalas seperti itu gitu, Sumatera Barat. Memang di sini pun terjadi hal yang sama ya, anak-anak yang putus sekolah gitu, bahkan nekat untuk menikah gitu. Nah, ini kan dampaknya tuh sebenarnya beragam gitu. Ini kalau saya melihat gitu ya, proses-proses atau sistem pembelajaran yang dilakukan hari ini ternyata ya memang tidak semuanya bisa tercapai ya. Salah satunya adalah orang-orang yang mungkin memiliki tingkat ekonomi yang berbeda dengan yang lebih tinggi seperti itu. Salah satu contoh gitu, dari mulai keterbatasan gawai gitu, kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring gitu ya, dan terjadi penurunan capaian belajar gitu. Sekarang kita sudah istilahnya itu learning loss katanya, kehilangan sesuatu dalam proses pendidikan. Sehingga ancaman putus sekolah juga terjadi, Mbak. Bahkan ada anak-anak yang nekat memilih menikah dalam usia yang sangat dini seperti itu ya. Itu karena didukung oleh faktor ekonomi. Betul yang dibilang oleh Bu Retno, kemiskinan menjadi salah satu pemicu sehingga di beberapa wilayah Indonesia terjadi hari ini ancaman putus sekolah dan pernikahan dini gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, mungkin bagi anak-anak yang putus sekolah itu para orang tua kan di tingkat keluarga menjadi rapuh karena apa? Salah satu faktornya PHK besar-besaran hari ini terjadi gitu ya. Perusahaan tidak berproduktif sehingga banyak orang tua yang para orang tua yang di PHK seperti itu gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup itu lebih penting dari faktor yang lain, sehingga faktor pendidikan mungkin terabaikan karena sulitnya ekonomi dalam keluarga, anak-anak tidak lagi bersekolah. Itu dari anak-anak putus sekolah penyebabnya. Sementara ada hal lain lagi yang lebih kita harus membuka mata gitu. Anak-anak yang bersekolah hari ini dengan sistem yang disebut dengan
belajar dari rumah atau istilahnya BDR. Ternyata BDR ini, Bu, memiliki sisi yang sangat gelap. Kami beberapa waktu lalu melakukan penelitian juga selama tahun 2020 gitu ya. Interaksi dengan gawai itu memicu hal yang sangat tinggi gitu ya. Tingkat stres anak dengan orang tua semakin bertambah gitu, sehingga sering terjadi konflik antara orang tua dan anak gitu. Tingginya tekanan masalah sosial juga di rumah tangga mengakibatkan komunikasi yang buruk gitu ya, sehingga anak-anak yang mungkin banyak remaja putri gitu ya, mereka lebih memilih ya sudahlah, saya orang tua juga pas-pasan gitu ya, saya juga belajar nggak masuk karena nggak bisa, kuota nggak ada, sinyal nggak cukup gitu ya, sehingga akhirnya menjadi pemicu pernikahan dini gitu ya. Karena bagi anak perempuan salah satu solusi untuk bisa meringankan beban orang tuanya yaitu adalah menikah, begitu, Mbak Sandra. Oke, Bu Elva, tapi kemudian mengapa orang tua bisa membiarkan anaknya bekerja dan menikah dini akibat dari PJJ ini? Bu Elva, mohon maaf, mikrofonnya ke Minah. Oke. Ya, karena itu tadi Mbak Sandra, COVID-19 hari ini tuh benar-benar mengambrukkan ekonomi secara nasional. Banyak keluarga-keluarga yang dengan kondisi ekonomi makin terpuruk gitu ya, sehingga membuat ya mereka mempersepsi bahwa saat ini sekolah tidak memiliki peranan yang luar biasa dalam proses belajar mengajar gitu, karena tidak dilakukan secara tatap muka. Nah, itu tadi yang saya sebut bahwa faktor lain anak kehilangan motivasi gitu, kehilangan semangat belajar, pembelajaran yang tergantung dengan koneksi internet, terkadang juga menyulitkan, apalagi para orang tua harus mencari uang gitu ya untuk melengkapi hal-hal tersebut gitu. Sehingga karena kekurangan tadi pembelajaran jarak jauh atau PBB itu membuat kedisiplinan anak menjadi menurun. Nah, dampaknya apa? Orang tua yang mungkin perekonomiannya pas-pasan juga tidak bisa memilih cara lain, dan anak-anak juga secara tersadar tanpa ada paksaan gitu mencoba membantu orang tua bekerja semampunya, bahkan yaitu tadi memilih untuk menikah dini meringankan beban orang tua seperti itu, Mbak Sandra. Jadi artinya sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini diterapkan oleh pemerintah salah satunya penyebab anak-anak memilih bekerja ketimbang belajar karena saking susahnya untuk bisa mempraktikkan sistem-sistem tersebut gitu, karena tidak semua wilayah atau tidak semua keluarga yang mampu bisa mencapai sistem pembelajaran itu dengan baik seperti itu gitu. Oke, jadi mostly alasan mengapa hal ini terjadi dampaknya itu karena dampak dari ekonomi yang kurang berkecukupan begitu ya, Bu Elva dan Bu Retno. Baik, Bu Retno dan juga Bu Elva, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.